Sahabat, kita telah sampai di pesantren Tahfiz Quran, pesantren Birrul Walidain ya. Nah, saat ini kita sedang berada di lokasi bersama rekan-rekan juga. Ini musallanya ya. Kita masuk ke musola. Kita lihat dulu aktivitas para santri di pesantren Birrul Walidain ini. Sahabat, kita memasuki musola pesantren Birrul Walidain. Kita akan melihat bagaimana proses pengajaran di pesantren tersebut. Nanti kita akan berbincang bersama Pak Ustadz pimpinan Birrul Walidain ini. Baik, kita bergeser supaya tidak mengganggu kegiatan anak-anak belajar. Salam. Pak Ustadz, sudah berapa lama pondok pesantren ini berdiri? Alhamdulillah, pesantren ini sudah berdiri sekitar tahun kedua ini, memasuki tahun kedua tahun ini. Berapa banyak jumlah santri kita, Ustadz? Alhamdulillah untuk saat ini sekitar 37 santri kita sekarang, yang santri putrinya 14, santri putranya 23. Apa khusus di pesantren ini, Ustadz, yang khusus untuk dibelajarkan, Ustadz? Pelajaran dayah, kalau kita di Aceh namanya dayah, kalau kita di seluruh Indonesia namanya pondok pesantren. Namun kita di sini unggulannya adalah tahfizul Quran. Untuk menghafal Quran sampai dengan 30 juz. Sejauh ini, Ustadz, apakah sudah ada santriwan atau santriwatinya yang telah tampil di kompetisi, Ustadz? Alhamdulillah untuk bulan Agustus ini ada kemarin musabaqah tilawatul Quran yang diadakan oleh pemerintah Kota Sebulu Salam. Ada anak-anak kita 3 orang, perwakilan dari Penanggalan 1 dan perwakilan dari Kecamatan Longkip 2 orang. Alhamdulillah bisa dapat meraih juara 2 yang 30 juz, yang 20 juz harapan 1, dan yang kiroah itu dapat harapan 2. Ustadz, bisa kita lihat sebentar, Ustadz, ya? Boleh Pak. Ayo. Silahkan Ustadz, dipandu dulu mungkin ruangan-ruangan. Iya, kalau ini alhamdulillah musola kita ini infak dari ibu-ibu pengajian ya, itu ada apanya, ada prasastinya. Ini dari ibu pengajian baru sekitar tahun kemarin lah selesainya. Dan alhamdulillah ini tempat wudhu ini infak dari saudara kita dari Turki, itu Ismail P. Ayhan Kursuncu, yang dipromotori oleh Asar Humanity. Kemudian kita kemari, ini semua bangunan ini adalah infak dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Ustadz, ini aliran listriknya dari mana, Ustadz? Ya, listrik kita ini masih dengan diesel ya, masih menggunakan diesel. Alhamdulillah ada kemarin bisa kita usahakan diesel. Namun listrik yang sudah kita ajukan ke pihak PLN belum ada respon sampai sekarang. Pernah juga 2 kali survei kemarin tahun 2022, tahun 2023 ini nggak ada tanggapan. Nah, sudah berapa kali juga kita hubungi, namun belum ada tanggapan. Sampai pernah dulu kemarin kita sampaikan kepada pemerintah kota, langsung disurati, kita minta rekomendasi dari Bapak Wali Kota. Ini ada rekomendasinya, surat rekomendasinya tahun 2022 ya, sampai dengan saat ini masih belum ada tanggapan dari pihak PLN. Sini, Ustadz, ada bangunan yang mangkrak seperti Ustadz yang belum siap, Ustadz, ya? Ya. Bisa diceritakan sedikit, Ustadz, terkait bangunan, Ustadz, anggarannya dari mana, Ustadz? Ya, ini kemarin ada infak dari hamba Allah 10 juta. Langsung kita beli bahan-bahannya, kita bangun sendiri bersama dewan guru. Ada dewan guru kita juga di sini beberapa orang, kita gotong royong sama-sama. Setelah habis yang 10 juta tadi, ya beginilah, nggak lagi ada infak, maka ini kita berhenti sejenak gitu. Ukuran bangunan ini sendiri, Ustaz? Ukuran bangunan 6 kali 12.
Ya, ini. Ini untuk bangunan apa Ustaz? Ini rencananya asrama. Ini asrama putra. Ini rumah Dewan Guru. Karena guru sekarang ini ada yang menetap di sini, itu sekarang tempat tinggal guru kita, ustadz kita, kantin di kantin ini. Jadi rencananya kalau nanti siap ini, insya Allah nanti kita pindah kemari Dewan Guru. Ini ruangan yang di sebelah kanan kita ini Ustaz, ruangan apa ini Ustaz? Ini yang di sebelah sini asrama santri putri. Ini asrama santri putri, tempat tidur, dan itu kamar mandi, langsung di dalam dia nyatu, kamar mandi, WC, tempat wuduknya seperti itulah di sini. Dan ini di tengah ini ruangan saya sendiri di tengah, dan yang di samping ini ruangan asrama santri putra. Bisa kita lihat aja ke dalam. Jumlah siswa sendiri ataupun santri sendiri berapa Ustaz? Jumlah santri 37, yang putra 23, santri putri 14. Dari mana-mana aja Ustaz santrinya? Alhamdulillah ada yang dari Sumatera Utara ya, Humbang Hasundutan, ada yang dari Gaya Luwes, ada yang dari Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dan ada yang Kota Susalam, ada satu lagi dari ini, dari Jakarta Pusat. Ustaz, boleh kita lihat apa sedikit Ustaz, tenaga pembangkit listriknya Ustaz? Boleh, ayo kita ke bawah, karena bising kan, makanya kita buat di bawah. Karena Jaraknya agak jauh sedikit Ustaz ya? iya, agak jauh sedikit supaya jangan bising kali anak-anak menghafal di atas, anak-anak menghafal, jadi tidak terganggu ini kan. Ini agak ke bawah kita buat ya. Alhamdulillah ini kemarin harganya kita beli itu di toko sekitar 16 juta. Namun anggaran kita kemarin 15 juta, masih ada 1 juta lagi apa kita di toko. Nah, ini dia agak berserak ini sedikit. Ini mesin diesel, ini dinamonya, itu bak tempat pendingin airnya. Ya, kalau ini listrik ini kalau kita perlu, contoh kalau maghrib itu jam 6 sudah kita hidupkan sampai nanti jam 10 malam, karena anak-anak programnya sampai jam 11. Jam 10 udah kita matikan karena minyaknya nggak nggak tercover kita, jadi jam 10 sudah kita matikan. Kemudian waktu sholat zuhur kita hidupkan 1 jam, asar 1 jam, seperti itu. Boleh uji coba Ustaz, mungkin rusak di sini atau bagaimana Ustaz? Boleh. Ini Ustadz ini yang biasa ini apa? Ustaz Hilal Ustaz. Ya, ini operatornya nih. Kita melihat dulu bagaimana Ustadz Hilal untuk menghidupkan mesin genset di pondok pesantren ini. Ini kalau salah mau terbang juga ini kepala kita. Bising sedikit memang makanya di bawah. Kendala-kendala lainnya mungkin Ustadz yang bisa disampaikan? Ya, untuk sementara yang paling urgent sekali ya inilah lampu, karena anak belajar sampai malam kan. Kemudian yang kedua itu asrama putra kita nggak muat. Kemudian RKB kita belum ada di sini, RKB belum ada. Dan kemudian selanjutnya jalan menuju ke tempat kita masih jalan terobosan. Terkait daripada lampu itu sendiri Ustadz, sudah berapa lama Ustadz, mulai tahun berapa Ustadz ajukan? Tahun 2022 sudah kita ajukan. Tahun 2022 sudah kita sampaikan ke pihak PLN, sudah kita sampaikan juga ke wali kota, anggota dewan, sudah semualah kita sampaikan. Berapa meter jarak kita dari luar ke pesantren ini Ustaz? Waktu survei kemarin dari pihak PLN pernah diukur itu sekitar kurang lebih 800 meter. 800 meter dari tiang ke lokasi kita di sini. Berarti untuk keluhan saat ini di pesantren ini hanya beberapa item saja seperti fasilitas lampu dan bangunan yang belum selesai. Bangunan belum selesai, asrama, RKB dan jalan itulah. Harapan Ustadz sendiri? Ya, semogalah siapa saja yang melihat nanti
video ini, melihat keluhan kami ini, bisalah membantu untuk meringankan kekurangan-kekurangan yang ada di tempat kita ini. Karena apapun ceritanya, generasi-generasi muda ini perlulah kita perhatikan, karena zaman ini sudah mulailah zaman agak goyang sedikit. Kalau tidak di pesantren seperti ini, bagaimana nanti anak-anak kita, generasi-generasi kita. Itu saja. Jumlah pengajarnya Pak Ustadz berapa orang sekarang ini? Alhamdulillah kita di sini ada pengajar 8 orang, yang tinggal di sini baru 4 orang, masih ada 4 orang lagi yang di luar pulang balik kemari karena belum adanya tempat. Gimana alamat pesantren itu Ustaz? Di Desa Lai Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebul Salam. Ustaz, untuk sementara kita cek sini, kita ke atas lagi Ustaz. Boleh. Untuk lihat Ustaz ya. Oke, Ustaz. Ya, alhamdulillah inilah proses belajar mengajar kita di sini di Balai Pengajian, karena RKB kita belum ada. Ini proses belajar mengajar untuk santri putri. Kalau santri putra tadi di musola. Kita sudah melihat sendiri pesantren putranya di sana proses belajarnya ya. Ini untuk santri putri. Luas tanah ini sendiri Ustaz? Ini ada berkisar 1 hektar lebih lah. 1 hektar lebih. Kita melihat bagaimana proses belajar mengajar di pesantren ini. Ini namanya program murojaah untuk ulangan 1 juz. Yang 1 juz ya Ustaz? Ya, 1 juz setiap hari, setiap hari. Setiap hari. Ya, untuk ulangan. Baik Pak Ustadz, mungkin hanya ini dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan sukses selalu pesantren kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ini sudah berkunjung ke tempat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah kita mulai dari sekarang sampai ke akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin.